Tes, kedengaran nggak suaranya? Halo? Terdengar, Pak. Oke. Baik, saya silakan presentasi dulu ya. Saya lanjutkan materinya ya ke background task nih ya. Nah, untuk background task nanti kita bahas ada dua cara ya. Jadi pertama menggunakan thread dan kedua menggunakan asynchronous task. Pertama thread dulu ya, thread. Apa itu thread? Thread itu adalah satu unit eksekusi ya. Satu unit eksekusi yang menjalankan secara independen satu jalur untuk menjalankan suatu program ya. Jadi thread itu bisa kita anggap satu pekerja atau satu worker gitu ya. Jadi misalkan dalam satu project itu ada beberapa orang, berarti ada beberapa thread. Nah, ini thread itu dianggap sebagai satu, di mana satu orang, satu pekerja itu memiliki jalur atau flow sendiri ya. Dia bekerja menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Nah, satu thread itu memiliki satu lokal variabel sendiri, alokasi memorinya sendiri, dan stack-nya sendiri. Nah, setiap aplikasi itu minimal memiliki satu thread yang berjalan ya, karena kan aplikasi dijalankan oleh thread ya. Nah, di aplikasi Android, thread utama atau main thread ini ya, biasanya disebut UI thread ya. Nah, thread UI ini tugasnya itu menggambar layar, jadi merespon atau menampilkan apa yang ada di layar dan merespon apa yang aksi yang dilakukan oleh pengguna terhadap aplikasi itu ya. Misalkan kita mengeklik satu tombol, kita melakukan drag and drop, nah itu dieksekusi oleh si main thread ini ya, atau UI thread ini. Nah, pada aplikasi Android, secara operating system, hardware ini melakukan upgrade screen atau layar tiap 16 milisecond. Jadi tiap 16 milisecond ini hardware akan merefresh tampilan atau merefresh layar kita. Jadi kita si thread tadi, UI thread itu punya waktu maksimal 16 milisecond untuk melakukan pekerjaannya dan mengirimkan hasilnya ke layar, atau dia punya waktu 16 milisecond untuk dia bisa merespon ya. Karena kalau dia mengerjakan pekerjaan lain lebih dari 16 milisecond, berarti dia nggak sempat menerima atau merespon aksi yang kita lakukan. Misalkan si thread ini menjalankan atau mengeksekusi suatu pekerjaan lebih dari 16 milisecond, berarti dia tidak sempat menerima inputan dari layar. Jadi ketika kita klik tombol, dia nggak respon, dia nggak menerima itu. Jadi kayaknya aplikasinya akan seperti hang gitu ya, karena kan nggak respon. Kita klik tombolnya, tidak ada respon apa-apa. Nah, itu menyebabkan aplikasi kadang jadinya seperti hang ya, diam, freeze gitu ya. Makanya thread ini dia harus bisa menyelesaikan semua pekerjaan dalam waktu
16 milisecond. Bukan semua pekerjaan, tapi satu eksekusi ya. Jadi misalkan dia perlu menghitung penjumlahan A dan B gitu ya. Nah, waktu menghitung itu 16 milisecond, kemudian dia menampilkan hasilnya di layar, kemudian dia bisa menerima respon, menerima request atau inputan dari layar. Misalkan kalau kita ngeklik, kemudian dia baru mengerjakan eksekusi lainnya gitu ya. Jadi tetap dia mengeksekusi unit-unit tadi, maksimal waktunya untuk mengeksekusi satu unit itu 16 milisecond. Nah, efeknya kalau tidak responsif atau freeze tadi, biasanya nanti ada peringatan aplikasi tidak responding, apakah ingin menghapus, wait, atau oke gitu ya. Nanti kalau sering nge-freeze ya orang akan menginstall aplikasi kita. Terus bagaimana kalau kita perlu menjalankan atau mengeksekusi suatu pekerjaan yang cukup lama, lebih dari 16 milisecond tadi? Caranya adalah kita perlu menambah pekerja baru, ya. Jadi pekerja baru kita buat thread baru yang bekerja di background ya, tidak mengganggu di UI thread tadi. Jadi si pekerja yang pertama tadi biarkan bekerja mengurusi merespon tampilan, mengupdate layarnya. Nah, kita membuat atau meng-hire atau menyewa atau mempekerjakan pekerja baru, worker baru yang bekerja nanti menangani pekerjaan yang butuh waktu lebih dari 16 milisecond. Itu caranya. Jadi untuk aplikasi yang memerlukan eksekusi unit yang butuh waktu panjang, maka aplikasi ini harus membuat thread baru yang bekerja di background. Nah, beberapa contoh unit eksekusi yang berjalan lama, ya, yang butuh waktu lama untuk diselesaikan, itu biasanya eksekusi yang berhubungan dengan network, operasi network. Misalkan membuka website, itu kan kadang lebih dari 1 detik kan, untuk meload suatu website. Kemudian perhitungan yang cukup rumit, yang cukup panjang, sehingga butuh waktu lebih dari 16 milisecond. Kemudian upload dan download file, memproses gambar, dan meload atau membaca data dari database. Biasanya juga itu waktu lebih dari 16 milisecond. Nah, dalam membuat thread tadi di Android, untuk mengeksekusi suatu unit, aturannya itu adalah pertama, jangan mengeblok itu menghalangi ya, UI thread ya. Jadi tadi kan kita butuh thread lain, thread baru yang akan mengerjakan unit eksekusi yang butuh waktu lebih dari 16 milisecond ya. Jadi jangan memberikan pekerjaan yang lama ke UI thread ya, atau main thread tadi. Kemudian jangan mengakses user interface atau layar Android. Jadi di aplikasi kita itu jangan kita mengakses layar atau tampilan dari selain UI thread atau main thread tadi ya. Jadi kita kan kalau mau mengerjakan pekerjaan yang panjang tadi, membuat thread baru atau meminta pekerja baru ya, worker baru. Nah, si worker main pekerja utama itu kan tadi tugasnya tetap yaitu mengurusi layar atau tampilan
atau user interface. Nah, pekerja baru atau pekerja kedua atau thread yang baru tadi, itu tidak boleh dia mengakses layar atau mengupdate tampilan secara langsung. Jadi jangan sampai thread yang baru itu mengakses ya, baik itu mungkin menampilkan data atau apa ke layar, karena nanti bisa crash antara si UI thread atau thread utama dengan thread yang kedua tadi. Jadi kalau thread yang kedua atau pekerja kedua itu yang mengerjakan pekerjaan yang lama, ya, yang butuh waktu lebih dari 16 second itu, 16 milisecond, itu kalau dia sudah selesai mengerjakan pekerjaannya, dia harus memberikan hasilnya itu ke main thread atau ke UI thread tadi ya, ke pekerja utama. Nanti si UI thread atau main thread itu nanti yang bekerja menampilkan hasilnya tadi ke layar, itu ya. Jadi kata prinsipnya itu. Jadi pekerjaan yang butuh waktu lama jangan diberikan ke main thread atau UI thread, dan jangan mengakses layar dari selain UI thread ya. Nah, untuk membuat thread baru itu kita bisa menggunakan ya, yaitu dengan cara membuat kelas turunan dari thread. Ini contohnya ini ya, extend thread ini. Kemudian kita override method run, ini public void run. Nah, itu kita jalankan pekerjaan yang lama tadi itu di metode ini. Kemudian untuk menjalankannya di activity kita itu tinggal dibuat kelasnya, kemudian dijalankan, dipanggil metode start. Nah, ke metode pertama ini dengan membuat thread baru, itu kelemahannya itu ini, yaitu bagaimana mengirimkan hasil proses dari thread kedua tadi itu ke UI thread ya. Jadi ini butuh proses atau kode yang cukup panjang, bisa menggunakan share data store. Jadi ada satu file yang dibaca oleh ini ya, UI thread, di mana hasil dari thread kedua itu nanti dikirim ke file itu, nanti UI thread akan membaca dari sana dan menampilkan hasilnya gitu ya. Jadi butuh ini metode seperti ini. Nah, untuk mempermudah itu di Android sudah disediakan yang namanya asynchronous task ya, async task. Nah, async task ini adalah suatu kelas ya, suatu kelas yang nanti kita override, kita turunkan. Jadi di Android sudah menyediakan suatu kelas namanya asynchronous task ini, asynchronous task ini ya, public class. Nah, ini async task ini ya. Jadi kita nanti buat kelas turunan dari async task ini. Maka kelas ini nanti kita bisa menjalankan proses di background ya. Nah, async task ini cara kerjanya seperti ini. Jadi nanti ada main thread atau ithread tadi. Di async task itu nanti ada dua metode ya, dua metode ini, minimal dua metode. Metode pertama adalah metode do in background. Metode kedua adalah on port execute. Nah, metode do in background ini ya, metode do in background itu nanti akan dijalankan di worker thread atau thread kedua ya. Do in background itu akan dijalankan di
work_thread. Jadi metode doInBackground dijalankan di work_thread atau thread kedua. Kemudian metode onPostExecute itu nanti akan dijalankan di main_thread atau oleh UI_thread. Jadi proses yang butuh waktu lama itu kita kerjakan di metode doInBackground. Kemudian nanti hasilnya bisa kita tampilkan di metode onPostExecute. Jadi misalkan jadi di metode onPostExecute itu kita bisa mengakses, misalkan menampilkan teks di layar, menampilkan hasil perhitungan di tabel atau di di label atau di field, text field gitu ya. Nah, itu kita bisa melakukannya di metode onPostExecute gitu ya. Jadi minimal nanti kita kalau extend atau menurunkan kelas async task itu kita harus mengoverride dua metode ini. Ya. Jadi doInBackground dan postExecute. Kemudian nanti juga ada metode onPreExecute dan onProgressUpdate. Ini opsional aja ya. Opsional. onPreExecute itu nanti dijalankan di main thread ya. Di main thread ya. Jadi tidak boleh pekerjaan yang panjang di metode ini. onProgressUpdate itu juga dijalankan di main thread. onPreExecute dijalankan sebelum doInBackground. onProgressUpdate ini dijalankan ketika background berjalan, background thread berjalan. Ya, jadi ketika doInBackground itu kita bisa mengirimkan progresnya, bagian misalkan sudah berapa persen itu biasanya untuk mengupdate progress bar itu di progress update ini. Nah, lengkapnya seperti ini. Jadi pertama metode onPreExecute dieksekusi, kemudian akan menjalankan metode doInBackground. Nah, selama proses doInBackground ini berjalan, metode onProgressUpdate ini juga berjalan ya. Kemudian kalau sudah selesai doInBackground, maka akan dijalankan metode onPostExecute. Kemudian selesai. Nah, untuk mempublish atau mengirimkan data dari ketika doInBackground itu kita bisa memanggil metode publish progress ya. Jadi dalam metode doInBackground kalau kita ingin menampilkan berapa persen progresnya itu bisa dengan memanggil metode publish progress. Nah, ini contohnya. Nah, ini kelasnya ya. Ini contohnya kita membuat, jadi saya buat kelas namanya SumTask ini, extend atau turunan dari kelas async_task. Kemudian parameternya itu string, integer, dan double. Yang pertama string itu adalah tipe data yang dikirimkan ketika memanggil doInBackground. Kemudian integer itu untuk progress update-nya. Kemudian double itu adalah tipe data yang dikirimkan di postExecute. Nah, jadi biasanya string ini inputannya, kemudian yang double itu nanti hasil dari doInBackground ya. Nanti yang hasil dari proses doInBackground itu double, yang tipe data double itu nanti yang bisa kita tampilkan ya hasilnya, tampilkan di layar. Nah, kelemahan menggunakan async task ini, ya,
ketika kita menjalankan proses yang panjang menggunakan async task ini, ya, itu misalkan waktu proses itu berjalan, kita misalkan merubah orientasi layar, atau kita menutup aplikasi. Nah, objek atau thread tadi yang waktu berjalan do in background itu tetap masih berjalan. Jadi berjalan di background. Ketika do in background selesai, dia menjalankan post execute tadi, ya, on post execute. Nah, itu akan error karena kan aplikasi sudah tutup, ya, sudah ditutup atau aplikasi di restart, ya. Waktu kita mengubah layar dari portrait ke landscape, nah itu sebenarnya aplikasi di restart. Nah, ketika selesai suatu async task, waktu dia menjalankan metode on post execute, ketika aplikasi di restart, dia akan gagal. Kan waktu misalkan di on post execute, kita mau menampilkan hasilnya di edit text gitu, ya. Nah, dia akan error karena aplikasinya di restart. Jadi waktu proses do in background itu berjalan, tidak boleh activity atau aplikasi itu di restart, ya, atau ditutup. Karena kalau ditutup, maka proses do in background tetap berjalan di belakang, dan itu nanti bisa memenuhi memori, ya. Nanti handphonenya bisa crash, atau memorinya tambah lama tambah penuh, handphone tambah lambat. Nah, itu kelemahannya, ya, kelemahan dari async task. Contoh, saya carikan contoh async task. Nah, ini saya buatkan suatu project di GitLab, ya.
Ini aplikasi untuk menampilkan RSS atau data dari feed dari internet ya. Kita lihat async task-nya di mana. app, src, link. Nah ini, di sini saya buat kelas turunan async task, di mana parameternya nanti adalah string dan outputnya string juga. Nah pertama ini buat kelas, kemudian ini kita override do in background, method do in background, dan method onPost execute. Ini onPost execute. Nah method do in background ini parameternya tadi kan string ya. String ini. Di sini saya akan parsing data, ini memanggil load RSS from URL. Load RSS from URL itu ada di ini. Nah ini load RSS from URL ini dipanggil. Nah di sini saya akan mengambil data dari website ini. URL-nya adalah di nah ini dari sini, dari Medium ini. Saya akan membaca RSS feed dari sini. Nah ini kan proses membaca data dari internet tadi ya, operasi jaringan atau operasi internet itu kan prosesnya berjalan cukup lama, beberapa detik ya. Makanya saya letakkan di sini, di dalam do in background. Kemudian nanti setelah dibaca, ini saya parsing menjadi string, ya, string XML ini. Datanya saya baca, kemudian saya kembalikan ini string jadi XML. Return XML, jadi kembaliannya adalah string ya. Nah, kemudian string ini nanti akan kita umpan atau kita kirimkan ke ini, onPost execute string ini. Jadi setelah do in background selesai, returnnya ini nanti akan digunakan di sini. Ini, nah di sini saya akan tampilkan tv1.z text ya. TV ini adalah text view ya. Text view. Jadi untuk mengupdate tampilan ya, mengakses layar itu bisa dilakukan di sini ya. Ini di sini proses di update tampilannya di text view. Proses yang berjalan lamanya di sini di do in background. Nah ini saya buat kelas ini ya. Ini saya buat kelas inner class ya, kelas di dalam kelas ini ya. Boleh dibuat kelas terpisah juga boleh. Kalau lebih gampang ya lebih enak dibuat kelas terpisah aja di luar ini, di luar kelas ini. Ini dikeluarkan dari kelas main, boleh dikeluarkan. Nah, untuk memanggil async task ini, namanya async example, caranya ini. Async example sama dengan new async example. Nah, ini saya kirim parameter ada tag view 1, ya. Ini kan konstruktornya ini. Async example, konstruktor tag view 1. Jadi nanti text view ini nanti yang digunakan di sini ya. Bisa teksnya. Kemudian untuk ini kan dibuat kelasnya dulu, objeknya ya, dibuat objeknya, kemudian dijalankan. Nah, dijalankan perintahnya ini. Task itu yang ini tadi ya. Variabel async example titik execute. Ini metode memanggil metode ini untuk menjalankan ini do in background, kemudian onPost execute tadi. Jadi cukup sederhana.
kita tinggal buat kelas turunan dari async ini, kemudian nanti tinggal di override ini, do in background, dan on post execute. Di do in background ini kita jalankan proses yang butuh waktu lama, hasilnya kita tampilkan di sini, on post execute. Itu cara membuat asynchronous task ya, jadi menjalankan eksekusi atau menjalankan aktivitas yang butuh waktu lama di background supaya tidak membuat aplikasi atau tampilan aplikasi Android itu tidak menjadi hang ya. Caranya dengan menggunakan async task. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup untuk hari ini. Jangan lupa presensi, kita ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan itu masih daring, masih online. Tanggal 30 masih daring. Baik, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa presensi, selamat siang. Ya, Mbak.